Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bangun kembali di pagi hari ini dengan tubuh yang segar, dengan nafas kehidupan yang baru, dan dengan kasih setia Tuhan yang baru. Pagi itu selalu indah, karena setiap pagi adalah kesempatan baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, kalau kita renungkan, tidak semua orang bisa bangun pagi ini. Ada yang mungkin sedang sakit, ada yang sedang lemah, mungkin ada juga yang sedang dalam pergumulan dengan banyak hal. Tetapi kita masih bisa berdiri, masih bisa mendengar firman Tuhan. Itu semua hanya karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Itulah sebabnya sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita dengarkan firman Tuhan supaya hati kita dikuatkan, langkah kita diteguhkan, dan sukacita kita dipenuhi oleh kasih-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan kasih karunia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti, bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan hati. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan pegangan dalam menjalani hidup kami. Kami serahkan renungan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah sumber kasih abadi yang terambil dari Mazmur pasal 5 ayat 11. Yang berbunyi demikian, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur pasal 5 yang barusan kita baca ini adalah doa Daud di pagi hari. Kalau kita baca dari awal, Daud sedang berseru kepada Tuhan karena banyak orang fasik di sekelilingnya. Ada orang yang penuh tipu daya, ada yang mulutnya penuh dusta, ada yang pikirannya jahat. Dunia pada masa Daud penuh dengan tekanan, sama seperti dunia kita saat ini. Tetapi yang menarik, di tengah kondisi itu, Daud tidak berfokus pada kejahatan manusia. Ia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Daud tahu kalau dia mau tetap kuat, kalau dia mau tetap memiliki pengharapan, dia harus bersandar pada kasih setia Tuhan. Dan puncaknya ada di ayat 11 ini. Daud menegaskan bahwa orang yang berlindung pada Tuhan akan dipenuhi dengan sukacita. Kita bisa melihat Mazmur pasal 5 ayat 11 ini. Di sini dikatakan semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Kata berlindung di sini menggambarkan seseorang yang mencari tempat aman. Saya ambil contoh sederhana. Seorang anak kecil yang ketakutan biasanya akan berlari ke arah orang tuanya, mencari pelukan. Di pelukan itulah ia merasa aman, meskipun keadaan di luar belum berubah. Nah, inilah yang Daud maksud, orang yang datang kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan merasakan sukacita, bukan karena masalahnya hilang seketika, tetapi karena ia tahu Tuhan menopang hidupnya. Sukacita inilah bukan perasaan yang senang yang datang karena keadaan baik, tetapi sukacita yang lahir dari iman bahwa ada Tuhan yang selalu bersamanya. Kemudian kita bisa melihat juga di sini dikatakan mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Kalau kita dengar kata bersorak-sorai, bayangan kita adalah orang yang tertawa, bersukacita dengan luapan hati. Dunia ini bisa memberi kita kesenangan, tapi itu sementara. Kadang hari ini kita tertawa, besok kita sudah sedih lagi. Tetapi sukacita dari Tuhan itu beda. Alkitab katakan selama-lamanya. Artinya apa? Sukacita dari Tuhan tidak bergantung pada suasana hati,
tidak bergantung pada keadaan ekonomi, tidak bergantung pada apa kata orang. Sukacita itu kekal karena datang dari Allah sendiri, dan inilah janji yang luar biasa. Kita bisa bersukacita meskipun situasi di luar tidak bersahabat. Dan kalimat yang berikutnya, engkau akan menaungi mereka. Ini indah sekali saudara. Kata menaungi memberi gambaran Tuhan sebagai pelindung. Sama seperti kita berdiri di bawah payung saat hujan deras. Hujannya masih ada, petirnya masih terdengar, tetapi kita tidak kehujanan karena ada payung yang melindungi kita. Demikian juga Tuhan. Dia tidak selalu menghapus semua masalah kita. Kadang hujannya tetap turun, badai tetap datang. Tapi di tengah semua itu, Tuhan menaungi kita. Dia melindungi hati kita. Dia memberikan kekuatan. Dia menahan serangan musuh supaya kita tetap berdiri. Dan yang terakhir, orang-orang yang mengasihi namamu akan bersukacita dalam engkau. Mengasihi nama Tuhan artinya hidup dalam takut akan Dia, menghormati Dia, dan menaruh kasih kita hanya kepadanya. Nama Tuhan mewakili pribadinya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, hidup kita akan selalu dipenuhi sukacita. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang berjalan bersama dengan sumber kasih itu sendiri. Dunia bisa mengecewakan, orang bisa melukai, tetapi kasih Tuhan tidak pernah gagal. Kasih-Nya adalah kasih yang abadi. Saya ingat satu cerita. Ada seorang anak yang sangat takut saat terjadi badai petir. Nah, malam itu hujan deras, suara guntur sangat keras, dan ia gemetar ketakutan. Tapi begitu ibunya datang, memeluk dia, ketakutannya hilang. Meskipun badai masih ada, petir masih menyambar, tapi anak itu tetap bisa tidur dengan tenang di pelukan ibunya. Demikian juga dengan kita. Dunia ini penuh badai masalah. Mungkin harga kebutuhan pokok naik, pekerjaan penuh tekanan, hubungan dengan orang lain kadang retak. Tapi kalau kita ada dalam pelukan Tuhan, kita tetap bisa tidur nyenyak, tetap bisa menjalani hidup dengan tenang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman ini sangat nyata dengan kehidupan kita saat ini, dengan keadaan yang terjadi di negara kita saat ini. Kalau kita lihat keadaan sekitar, banyak hal yang bisa bikin kita khawatir. Harga barang-barang naik, pekerjaan makin susah, berita di media sosial sering bikin kita resah, bahkan perbedaan pendapat bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kalau kita hanya mengandalkan keadaan dunia, pasti hati kita goyah. Tapi puji Tuhan, tempat perlindungan kita bukan keadaan ekonomi, bukan janji manusia, melainkan Tuhan sendiri. Dialah sumber kasih abadi itu. Artinya apa? Kita bisa tetap tersenyum, tetap bersyukur, meskipun keadaan tidak selalu ideal. Sukacita kita tidak bergantung pada apa yang terjadi di sekitar, tetapi pada kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Inilah yang Daud maksud. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang berlindung kepada Tuhan akan tetap menemukan sukacita yang sejati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber kasih yang abadi, sumber sukacita sejati yang tidak pernah berakhir. Kami berdoa untuk setiap pendengar renungan ini Tuhan. Mungkin ada yang sedang gelisah karena keadaan ekonomi saat ini. Kuatkan hati mereka. Mungkin ada yang sedang bingung dengan pekerjaan. Berikanlah mereka jalan keluar ya Tuhan. Mungkin ada yang sedang terluka karena masalah keluarga. Jamahlah Tuhan hati mereka dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, lindungilah negeri kami di tengah segala tantangan. Pimpin para pemimpin bangsa agar mereka mengambil keputusan dengan adil.
dan biarlah setiap rakyat Indonesia merasakan kasih dan pertolongan-Mu. Hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, pimpin setiap langkah kami, berkati pekerjaan kami, dan jadikan hidup kami berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan keyakinan penuh. Tuhan adalah sumber kasih yang abadi, berlindunglah kepadanya, maka sukacita dan damai sejahtera akan menyertai kita sepanjang hari. Tetaplah semangat, tetaplah setia, dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.